Mengapa kisah pertemuan Nabi dengan Tuhan selalu terjadi di tempat yang tinggi? Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai dan Nabi Muhammad mencapai puncak pertemuan di Sidrat Al-Muntaha. Apakah Tuhan benar-benar hanya ada di tempat yang tinggi secara fisik? Kali ini kita akan membongkar rahasia di balik diksi gunung dan puncak dalam Al-Quran dari kisah spiritual yang ternyata merupakan simbol dari satu hal, kesadaran tinggi. Kita mulai dari kisah Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur Sinai. Dalam Al-Quran, diksi gunung Jabal sering kali muncul. Jika kita hanya melihatnya sebagai gundukan batu raksasa, kita kehilangan maknanya. Banyak ulama tasawuf dan ahli tafsir berpendapat bahwa gunung bukan hanya sekedar topografi, tapi simbol dari makom atau kedudukan yang tinggi. Gunung itu kokoh, tidak mudah goyang, ia menjulang tinggi melampaui daratan rendah. Dalam konteks spiritual, gunung adalah simbol dari kesadaran yang telah mencapai level yang tinggi. Nabi Musa tidak sekedar naik secara fisik, beliau menempuh pendakian spiritual memurnikan jiwa hingga mencapai makom kesadaran yang tinggi yang disimbolkan dengan Gunung Sinai. Hanya di makom setinggi itulah komunikasi dengan Sang Pencipta bisa terjadi. Kemudian kita berlangsung ke puncak perjalanan spiritual terbesar, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Puncak perjalanan ini adalah Sidrat Al-Muntaha. Sidrat Al-Muntaha secara harfiah berarti pohon bidara yang paling ujung atau batasan akhir. Pertanyaannya, batasan akhir dari apa? Dalam pemahaman spiritual, Sidrat Al-Muntaha adalah puncak tertinggi dari alam semesta kesadaran. Batas akhir ilmu dan pengetahuan makhluk, bahkan malaikat Jibril pun tak sanggup melampauinya. Ini adalah makom kesadaran ilahiyah yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh seorang hamba. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Tuhan di sana bukanlah pertemuan fisik dari dua objek, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupainya. Pertemuan itu adalah musyahadah, penyaksian batin pada tingkat kesadaran yang paripurna, di mana hijab-hijab kesadaran telah terangkat sepenuhnya. Jadi baik Gunung Sinai maupun Sidrat Al-Muntaha, keduanya merepresentasikan makom atau level kesadaran yang tinggi. Intinya sangat jelas, untuk bisa bertemu dengan Tuhan atau merasakan kehadirannya secara mendalam, kita harus mencapai makom atau kedudukan spiritual yang tinggi. Jika gunung adalah simbol ketinggian, maka itu adalah panggilan untuk kita. Kita tidak diminta untuk mendaki gunung batu, tapi untuk mendaki kesadaran diri kita sendiri. Cara yang pertama adalah kita menjadi saksi Tuhan dari ayat-ayatnya, dari tanda-tandanya yang terhampar di sekitar kita. Kita menjadi saksi bahwa benda jatuh itu karena gravitasi. Kita menjadi saksi bahwa daun tidak selamanya hijau. Kita menjadi saksi bahwa anatomi nyamuk sangatlah detail. Kita menjadi saksi bahwa pepaya itu terasa manis. Semua itu adalah hukum alam. Semua itu adalah alam yang tunduk pada hukum Tuhan. Fisika, biologi, astronomi, bahkan fisika kuantum adalah hukum Tuhan. Yang kedua, kita harus open mind. Pikiran kita harus terbuka untuk menangkap ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus belajar untuk mengenal, untuk terus mengamati, untuk terus menyaksikan peristiwa keilahian di alam raya ini untuk ma'rifatullah. Ketika kesadaran kita telah berada di puncak, saat kesadaran kita telah terbuka, saat itulah kita berada di makom yang layak untuk menerima cahaya ilahi dan merasakan kehadirannya. Karena Tuhan telah berfirman, "Aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri." Kesadaran itu hanya terhalang oleh rendahnya kesadaran kita. Jadi sudahkah kita mulai mendaki gunung kesadaran dalam diri kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.